Assalamualaikum Bu Syifa. Waalaikumsalam, Mas AR. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik ya. Kegiatannya apa hari ini? Membantu orang tua Bu. Rajin sekali ya Mas AR ya, membantu orang tua di rumah. Hari ini kita akan melaksanakan konseling individu secara daring ya. Bu Sifa mau tanya nih, kira-kira Mas AR punya waktu berapa lama untuk melakukan konseling ini? 30 menit Bu. Nah, dirasa udah cukup ya 30 menit. Misalkan nanti belum selesai, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan dibuka kita berdoa kepada Allah, senantiasa Allah meridhoi kegiatan kita pada hari ini. Yang perlu Mas Haid ketahui bahwa dalam konseling individu ada asas kerahasiaan, sehingga Mas Haid bisa menyampaikan segala unek-unek dan juga bisa terbuka menyampaikan rahasianya kepada Bu Syifa ya. Kira-kira apa yang sedang Mas Haid rasakan saat ini? Coba ceritakan kepada Bu Syifa. Saya sekarang punya masalah Bu. Saya malas sekolah, tugas-tugas saya menumpuk. Dan itu karena saya ingin melanjutkan kuliah setelah lulus nanti. Tapi orang tua saya tidak menyetujuinya. Kuliah, sementara kan Mas Haid masih lama, sekarang masih kelas 10. Iya Bu. Dan saya pernah ke sana karena ada saudara yang di sana. Oh begitu ya. Kuliahnya di mana itu Mas Haid? Di luar kota Bu, tapi sepertinya orang tua tidak setuju. Begitu ya. Coba ceritakan kepada Bu Syifa, kenapa orang tua tidak setuju? Bapak saya kerja di laut, pulangnya setahun sekali. Jadi bapak saya pengen saya di rumah saja nemenin ibu dan adik. Ya, begitu ya. Jadi orang tua pengen Mas HR di rumah. Kemudian apakah Mas HR sudah pernah menceritakan kepada Bapak mengenai keinginan untuk kuliah di luar kota? Sebenarnya belum Bu, karena bapak pasti melarang. Dan saya tidak berani, karena bapak pasti marah-marah. Kemudian berarti dengan kata lain Mas HR takut bilang kepada Bapak kalau ingin kuliah di Jawa Timur. Iya Bu. Ya, Bu Syifa tahu apa yang disampaikan oleh Mas HR ya. Tapi dengan memendam perasaan itu kira-kira mengganggu waktu belajar atau konsentrasi Mas HR atau tidak? Iya Bu, saya malas mengikuti pelajaran dari guru dan mengerjakan tugas-tugas sehingga menumpuk. Ya Bu Syifa pengen tahu nih, apakah itu terjadi karena Mas HR memendam keinginan untuk kuliah di luar kota nanti? Iya Bu, sangat. Dan aslinya Mas HR ingin ngomong ke orang tua, tapi tidak berani ya? Iya Bu, tapi saya tidak berani. Karena menurut Mas HR, Bapak pasti akan menolak dan marah. Iya Bu. Kemudian rencana Mas HR bagaimana? Pengen ngomong tentang keinginan ini saat ini mau disampaikan atau nanti saja setelah lulus sekolah? Sepertinya nanti saja Bu, saya sudah takut duluan. Berarti intinya Mas HR tetap ingin ngomong jujurnya nanti aja. Iya sih, tapi saya takut. Gitu ya. Tapi Mas HR tahu tidak konsekuensi apa yang terjadi jika ngomongnya nanti kepada orang tua? Sementara ini kan sudah membuat Mas HR jadi malas sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Iya sih, tapi saya pernah dengar jika Bapak ingin saya di rumah saja dengan ibu dan adik, terus tidak mengizinkan saya ke luar kota. Berarti karena mendengarkan itu, akhirnya Mas HR menyimpulkan kalau orang tua tidak setuju kuliah di luar kota. Iya Bu. Lalu membuat Mas HR semakin menciut dan takut untuk berbicara kepada orang tua. Iya Bu. Padahal Mas HR dalam memendam beban ada kecemasan yang muncul dalam hati ya. Iya Bu. Kalau kira-kira Mas HR kuliahnya di dalam kota saja bagaimana, tidak di luar kota, agar bisa dekat sama ibu dan adik? Saya maunya di Jawa Timur Bu, karena pernah mengantar saudara dan saya merasa cocok. Jadi kamu aslinya tetap pengen ngomong ke orang tua kan? Ada Bu, tapi tidak berani. Kemudian kamu aslinya pengen ngomong sekarang atau nanti Mas HR?
Ya, pengennya ngomong sekarang, tapi saya beraninya ngomong sama ibu. Kalau sama bapak tidak berani, karena saya tidak terlalu dekat dengan bapak, Bu. Karena bapak jarang di rumah. Begitu ya. Ya, Ibu mengerti perasaan kamu ya, Mas HR. Padahal ini hanya membuat kamu jadi beban ya, yang tidak bisa mengikuti pelajaran. Iya, Bu. Bagaimana kalau nanti kamu ngomong ke ibumu saja, Mas HR, untuk menyampaikan ke bapakmu? Iya, bisa, Bu. Ide yang bagus. Oke, ya. Bagaimana kalau tujuan konseling hari ini adalah caranya agar Mas HR bisa menyampaikan ke ibu ya, bahwa dengan kuliah di luar kota akan membuat Mas HR menjadi mandiri. Sekarang kita diskusikan bagaimana agar Mas HR berani ngomong ke ibu dan kita menemukan solusi terbaik. Siap Mas HR? Insya Allah siap, Bu. Oke, dalam kesempatan ini Bu Siva akan menggunakan pendekatan yaitu rasional emotif behavioral terapi ya. Akan Bu Siva jelaskan kepada Mas HR tentang mekanismenya ya. Iya, Bu. Terlihat Mas HR? Saya jelaskan ya. Ya. Terlihat, Bu. Nah, saya jelaskan mekanisme dalam teknik yaitu rasional emotif behavioral terapi. Di sini ada mekanisme A, B, C, D, E, F ya dalam REBT. Tadi REBT itu singkatan dari rasional emotif behavioral terapi. Yang pertama A itu antecedent event ya. Ini itu adalah permulaan melakukan sesuatu. Antecedent event ini dihasilkan dari B, belief rasional and belief irasional. Belief rasional dan belief irasional ini adalah pemikiran dan keyakinan ya. Berarti bagaimana biasanya orang memiliki keyakinan, dan kebanyakan orang yang bermasalah itu karena mengembangkan keyakinan irasional. Yaitu keyakinan irasional ini yang akan menimbulkan C, konsekuensi. Konsekuensi ini contohnya misalkan seperti orang yang dalam kehidupannya pengen dihargai, pengen dihormati, sehingga dia melakukan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara agar bisa dihormati dan dihargai oleh orang lain ya. Kemudian agar bisa menghilangkannya dari irasional itu bisa dihilangkan dengan disputing. D, disputing. Disputing ini adalah pertentangan ya. Yaitu agar keyakinan irasional hilang ini, maka keyakinan itu harus dipertentangkan ya Mas R ya. Pertentangkan sehingga terjadilah E, efek. Efek ini adalah yang paling dekat yaitu F, feeling. Setelah kita menentangkan irasional, maka perasaan kita akan menjadi nyaman. Sehingga kita akan menjadi manusia yang efektif. Begitu Mas HR ya. Untuk mekanisme dari A, B, C, D, E, F dalam RIBT. Bisa dipahami Mas HR? Siap, bisa Bu. Ya, kemudian sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk itu berarti Mas R sudah bisa memahami. Nah, sekarang coba Bu Siva mau tanya. Dari A tadi antecedent, situasi apa yang sedang Mas R alami saat ini? Tidak semangat belajar dan tidak mengumpulkan tugas, Bu. Kalau keyakinannya B, belief, bagaimana Mas R? Saya tidak tahu, Bu. Mungkin rasional, Bu. Berarti maksudnya rasional bukan irasional menurut Mas R ya? Sementara Mas HR yang alami ini adalah irasional. Kenapa? Hal ini terjadi karena Mas HR mengira kalau orang tua tidak akan setuju, padahal Mas HR belum berbicara. Apakah Mas HR akan bicarakan kepada orang tua atau akan berpikir irasional dengan tidak berbicara kepada orang tua? Saya akan berbicara kepada orang tua, Bu. Ya, hebat ya. Kira-kira kapan Mas HR akan berani melaksanakan komitmen ini kepada Ibu untuk menyampaikan? Nanti sore, Bu. Ya, sip, bagus ya. Ini adalah komitmen Mas HR sendiri. Saya akan melihat hasil dari komitmen Mas HR.
Bu Sifa mau tanya nih, pemahaman apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini sebelum kita akhiri? Saya jadi sedikit paham tentang mekanisme ABCDF dalam rasional emotif behavioral terapi, dan saya sadar masalah saya terjadi karena mengembangkan pemikiran irasional saya, Bu. Ya, berarti bagaimana perasaan Mas HR sekarang setelah melakukan kegiatan ini? Perasaan saya jadi tenang karena saya akan bisa berbicara kepada orang tua. Ya, baik ya Mas HR. Sekarang kita simpulkan baik dari awal sampai akhir kita tahu banyak hal. Yang pertama yaitu Mas HR malas dan tidak mau mengerjakan tugas karena takut bicara kepada orang tua tentang keinginan kuliah di Jawa Timur. Dan akhirnya berani memutuskan berbicara tapi kepada ibu. Karena apabila kita pendam terus akan berkonsentrasi belajar. Begitu ya Mas HR ya? Iya, Bu. Baik, pertemuan hari ini kita akhiri. Mas HR hebat ya, cepat sekali memahami dan Bu Sifa merasa sangat senang. Semoga rencana yang kita buat tadi bisa dijalankan dengan maksimal dan membuahkan hasil ya Mas HR ya. Iya, Bu. Nah, nanti Bu Sifa akan tanyakan kepada Mas HR apakah komitmennya sudah dijalankan atau belum. Kemudian setelah kegiatan ini nanti Bu Sifa akan mengirimkan link LKPD, kemudian kepuasan konseli, evaluasi proses ke WA Mas HR. Tapi sebelumnya Bu Sifa jelaskan bagaimana pengisiannya ya Mas HR. Iya, Bu. Ya, akan saya jelaskan contohnya saja ya. Dalam pengisian di link yang akan saya kirimkan kepada Mas HR nanti, saya akan mengirimkan untuk link kepuasan konseli, kemudian untuk link evaluasi hasil, di situ nanti ada nama, kemudian pertanyaan-pertanyaan, nanti tolong diisi sesuai dengan yang Mas HR rasakan dan alami ya Mas HR. Iya, Bu. Tidak susah ya dalam mengerjakan ya, bisa ya? Bisa, Bu. Nah, coba saya lihatkan di sini ada contoh evaluasi proses konseling, nanti tutup linknya seperti ini ya. Nanti Mas HR isi nama, kelas, kemudian di bawahnya ada beberapa pertanyaan, termasuk juga LKPD dan kepuasan konseli ya Mas HR. Oke, Bu, siap. Ya, terima kasih untuk Mas HR. Kemudian untuk Mas HR, untuk pertemuan kita akhiri ya sampai di sini. Nanti Bu Sifa akan tanya lagi ke Mas HR apakah sudah menyampaikan kepada orang tua dan bagaimana kabar selanjutnya ya Mas HR. Oke, Bu, siap. Terima kasih Mas HR. Baik, kita akhiri dan kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk kegiatan konseling individu hari ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.